Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan soal. Diketahui lingkaran X pangkat 2 tambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4, menyinggung garis AX tambah BY sama dengan 3B, nilai dari B pangkat 2 per A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, lingkaran ini kita perbaharui dulu ya. Nah, menjadi yang ini kan berawal dari X dikurang A pangkat 2 ditambahkan dengan Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti pusat daripada ini adalah si A nya, kita perhatikan di sini tidak ada ya kan. Nah, maka pusatnya yaitu A, B sama dengan 0,1 ya kan. Ini pusatnya. Dengan jari-jarinya R pangkat 2 sama dengan 4, maka R nya adalah akar 4 sama dengan 2 ya kan. Nah, pusatnya sudah kita peroleh dan juga jari-jarinya sudah kita peroleh, maka menyinggung garis AX tambah B sama dengan 3B ya. Artinya gini, kalau ada suatu lingkaran, misalkan di sini adalah titik 0,1 ya, 0,1, kemudian ada suatu garis, misalnya garisnya seperti ini, yaitu AX ditambahkan dengan BY, yang ini kita pindah ruaskan menjadi kurang 3B sama dengan 0 ya kan. Nah, yang ini berarti jari-jarinya, yang ini jari-jarinya sama dengan 2 ya kan. Nah, maka dari sini kalau R itu sama dengan nilai mutlak ya, A X1 ditambahkan dengan B Y1 ditambahkan dengan C per akar A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Ini dia rumusnya ya. Nah, maka menjadi R nya itu sama dengan 2 ya kan. Nah, kemudian A nya adalah yang ini ya, ini A, ini B, dan ini C. Perhatikan ya. Nah, maka X1 nya adalah si 0, yang ini X1, Y1 ya kan, 0,1 nya. Nah, maka dari sini kita peroleh A dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan B dikalikan dengan 1 ya kan. Nah, kemudian ditambah C nya min 3B, maka di sini saya buat kurang 3B ya per akar A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat ya. Nah, maka dari sini kita peroleh 2 sama dengan B kurang 3B, hasilnya negatif 2B dibagikan dengan akar A pangkat 2 tambah dengan B pangkat 2. Nah, jadi hasilnya adalah dari sini kita peroleh lagi 2 sama dengan nilai mutlak ya, artinya selalu positif. Jadi boleh kita buat 2B per akar A pangkat 2 ditambahkan dengan B pangkat 2. Nah, yang ditanya adalah B pangkat 2 per A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Maka ini kita kuadratkan kedua ruas ya. Nah, maka ini sama dengan 4 sama dengan 4B per, ini kuadrat ya, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke. Nah, jadi si 4 ini saya coret dengan ini. Jadi di sini 1. Berarti muncul yang namanya B pangkat 2 per A pangkat 2 tambah B pangkat 2, nilainya sama dengan 1 ya. Maka jawabannya yang A. Kita lanjut, jika limit X pangkat 2 kurang X tambah A dikurang A pangkat 3 per X pangkat 2 tambah X kurang 2, di mana X menuju 1 sama dengan L, maka nilai dari limit 2X dalam kurung X pangkat 2 kurang X tambah A dikurang 2AX pangkat 3 ya per X pangkat 2 tambah X kurang 2 di mana X menuju 1. Nah, yang ini saya jabarkan ya, artinya saya keluarkan si 2X. Berarti di sini dalam kurung ya, X pangkat 2 kurang X ditambahkan dengan A ya kan. Nah, berarti di sini kurang A pangkat 3 ya. Nah, dibagikan dengan yang bawahnya tetap kita buat
X pangkat 2 tambah X dikurang 2. Ya, ini adalah limit X menuju 1 ya. Kemudian ingat sifat limit, kalau dia limit fx dikalikan dengan gx di mana x-nya menuju A, ini akan sama dengan limit fx di mana x menuju A dikalikan dengan limit gx di mana x menuju A ya. Berarti ini bisa kita ubah ke konsep ini. Nah, sama dengan limit 2x di mana x menuju 1 dikalikan dengan limit x pangkat 2 kurang x ditambahkan A kemudian dikurangkan dengan A pangkat 3 per x pangkat 2 tambah x dikurang 2 ya. Nah, berarti x menuju 1 kita ganti x sama dengan 1, berarti di sini 2 ya kan, dikalikan dengan, nah perhatikan limit ini sudah dikasih tahu di soal ya, maka di sini hasilnya adalah L. Nah, jadi hasilnya ini semua adalah 2 kali L sama dengan 2L, maka jawabannya yang D. Kita lanjut, himpunan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan A pangkat 2X tambah 8 per A pangkat X lebih besar dari 2 A pangkat X dengan A lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Ingat sifat ini ya, kalau A nya di antara 0 dengan 1 maka tandanya berubah ya, tanda berubah. Kalau dia lebih besar menjadi lebih kecil, kalau dia lebih kecil menjadi lebih besar ya. Nah, sekarang yang ini kita jabarkan ya. Berarti kalau ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan A pangkat X, maka A pangkat 2X ditambahkan dengan 8 lebih besar dari 2 kali A pangkat X dikalikan dengan A pangkat X. A pangkat X yang di sini itu hilang ya kan. Nah, maka dari sini hasilnya A pangkat 2X ditambah 8 lebih besar dari 2 kali A pangkat 2X. Maka ini kita pindah ruaskan ya. Jadi negatif 2 A pangkat 2X ditambahkan dengan A pangkat 2X ditambah 8 lebih besar 0. Maka hasilnya ini adalah negatif A pangkat 2X ditambahkan dengan 8 lebih besar 0. Nah, yang ini kita kalikan negatif, berarti A pangkat 2X dikurang 8, yang ini berubah tanda lebih kecil 0 ya, kalau dikalikan negatif. Maka ini bisa kita faktorkan menjadi A pangkat X dikurang akar 8 dikalikan dengan A pangkat X ditambahkan dengan akar 8 lebih kecil dari 0 ya. Nah, maka dari sini bisa kita peroleh A pangkat X nya sama dengan akar 8, kemudian yang di sini A pangkat X sama dengan negatif akar 8. Yang ini tidak memenuhi karena hasilnya negatif, saya buat di sini TM ya. Maka kita beralih ke sini dah. Nah, jadi yang ini A pangkat X, perhatikan karena tandanya lebih kecil, yang ini lebih kecil dari akar 8 ya kan. Nah, maka ini sama dengan A pangkat X lebih kecil, supaya saya buat basis 8, yang ini menjadi A pangkat A logaritma akar 8 ya. Nah, kemudian yang ini adalah kita peroleh X nya lebih kecil dari A logaritma akar 8 ya. Ingat tanda tadi berubah ya, yang ini karena A nya di antara 0 dengan 1, maka X nya lebih besar dari A logaritma akar 8. Akar 8 itu kalau kita ubah 2 pangkat 3 pangkat setengah, berarti ini boleh saya buat kali setengah ya kan. Nah, ingat ini 3/2 boleh berpindah ke depan, jadi hasilnya adalah X lebih besar daripada 3/2 A logaritma 2. Inilah yang merupakan hasilnya. Maka kita pilih jawabannya, yaitu yang C ya, yang C hasilnya. Bilangan palindrom adalah bilangan bulat yang hasilnya jika dibaca dari kiri ke kanan sama dengan dibaca dari kanan ke kiri. Misalnya 232, 545, 21312 sampai seterusnya. Banyaknya bilangan palindrom yang terdiri dari 9 angka yang disusun dari angka 0, 2, 3, 5, 9. Jika angka yang di tengah-tengah selalu 0 dan angka 9 boleh dipakai 2 kali. Jadi misalnya kita buat gini ya. Yang pertama sekali, kalau satu angka 9
ya kan? 1 angka 9. Berarti di sini yang bisa itu adalah 2, 3, 5, 9. Kemudian angka 0 selalu di tengah-tengah. Kemudian di sini apa? 9, 5, 3, 2, ya. Nah, kalau kita perhatikan yang ini 4 angka, ya kan? Nah, yang ini 4 angka bisa diputar-putar, ya kan? Nah, maka ini terdiri dari 4 faktorial sama dengan 24. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kalau 2 angka 9, ya. 2 angka 9. Misalkan seperti ini. Berarti ini ada beberapa kemungkinan. Artinya gini. Kalau misalkan saya pakai 2399, kemudian 0, karena 0-nya selalu di tengah, 9932. Nah, yang ini dengan permutasi unsur yang sama. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial. Ini sama dengan 12, ya. Kemudian kemungkinan yang lain itu adalah angka 2, kemudian angka 5, kemudian di sini 99 0 9952, ya kan? Nah, ini juga sama dengan kemungkinan yang pertama ini, ya. Perhatikan yang ini ada 2 angka yang sama, kemudian ada 2 angka yang berbeda. Maka dari sini bisa kita peroleh 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 12, ya. Nah, kemungkinan yang ketiga itu adalah kalau misalnya kita buat angka 3, angka 5 dan juga angka 9, kemudian angka 0 9953, ya. Hal yang sama kita lakukan dengan yang sebelumnya ini, maka ini sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 12, ya. Artinya yang ini bisa diputar-putar itu sebanyak 12. Oke. Nah, jadi kita totalkan aja. Totalnya adalah 24 ditambahkan dengan 12 ditambah 12 ditambah 12, hasilnya adalah 60, ya. Maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut. Diketahui sistem persamaan cos 2x tambah cos 2y sama dengan negatif 1/8, di mana cos x sama dengan 2 cos y, maka nilai dari sin x kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, cos 2x, ya, berarti itu sama dengan 2 cos x kuadrat dikurangkan 1 ditambahkan dengan 2 cos y kuadrat dikurangkan dengan 1 sama dengan negatif 1/8, ya. Nah, maka ini sama dengan apa? 2 cos x kuadrat dikurang 1 ditambah 2 dalam kurung cos y yang ini, ya. Maka dari sini kita peroleh kalau dia cos y sama dengan cos x per 2, ya kan? Nah, maka ini saya buat cos x per 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan negatif 1/8, ya. Nah, maka ini hasilnya adalah 2 cos x pangkat 2 kurang 1 ditambahkan dengan 2 cos x pangkat 2 per 4 dikurang 1 sama dengan negatif 1/8, ya. Nah, maka ini saya coret dengan ini tinggal 2. Udah. Kemudian ini semua saya kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 4 cos x pangkat 2 dikurang 2 ditambahkan dengan cos x pangkat 2 dikurang 2 sama dengan negatif 1/4, ya. Nah, maka ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 5 cos x pangkat 2 kurang 2 berarti kurang 4. Nah, ini saya pindah ruaskan. Negatif 1/4 ditambahkan dengan 4. 4 itu sama dengan 16/4, ya kan? Nah, maka hasilnya adalah 5 cos x pangkat 2 sama dengan 15/4. Nah, yang ini saya coret dengan yang ini, ya kan? Maka di sini sama dengan 3, ya. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, cos x pangkat 2 itu sama dengan 1 kurang sin x kuadrat, ya kan? Nah, sama dengan 3/4, ya. Kemudian si 1 ini berpindah ruas ke sini, ya. Berarti negatif sin x sama dengan 3/4 dikurang 1, ya. Maka dari sini kita peroleh negatif sin x kuadrat, ya. Yang ini kuadrat sama dengan negatif 1/4, ya. Maka dari sini kita peroleh sin x
kuadrat, sin X kuadrat sama dengan 1/4. Maka jawabannya yang D.